Kalian penasaran nggak gimana caranya bikin konten transformasi Digimon seperti ini? Atau bikin anime live action trailer kayak gini? Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ke channel ini. Kalian pasti sering nemu konten anime live action di YouTube seperti ini ya teman-teman. Biasanya isinya kalau nggak leak backstage atau di balik layar, biasanya isinya transformasi dari anime ke live action, atau kalau Digimon itu biasanya transformasi dari Digimon kelas Rocky ke champion atau ultimate level. Pertama kita akan bedah dulu cara membuat anime live action leak backstage atau di balik layar ya teman-teman. Download dulu bahannya di Google Chrome ya teman-teman. Kalian cari karakter yang ingin kalian buat menjadi live action, terus masuk ke ChatGPT untuk mengubah karakternya menjadi live action. Ini di sini saya cukup tuliskan saja ubah jadi live action realistis. Kalau sudah dapat karakternya dalam versi realistis, kita masuk ke Gemini AI teman-teman. Di sini kita tambahkan adegan atau scan terkait live action tersebut ya teman. Misalnya di sini saya menambahkan agar karakter ini berada di lokasi syuting atau backstage atau di balik layar. Teman-teman yang butuh promptnya bisa copy paste dari link deskripsi. Di sini saya tuliskan saja karakter ini berada di backstage, tempat syutingnya di outdoor, ada kru film, lighting, dan kamera. Seorang kru film menyodorkan air mineral, jadi buat agar adegannya natural ya teman-teman. Biasanya seperti berjalan di lokasi syuting, atau sedang istirahat, atau sedang duduk. Teman-teman bisa riset salah satu channel yang punya tema yang sama teman-teman. Ini contohnya sudah ada, ini sudah jadi. Untuk mengubah foto menjadi video, di sini saya pakai Grok ya teman-teman. Teman-teman bisa pakai video generate lain seperti Pigverse, Meme Generator AI, atau Veo 3 teman-teman. Tapi di sini saya coba Grok ya teman-teman, karena Grok ini batas limit konversinya sampai 20 biji teman-teman. Jadi lumayan terpakai lah. Nah di Grok ini jika kita tidak mengetikkan prompt maka akan otomatis menjadi video ya teman-teman, tetapi gerakannya random. Nah kalau kita mau kita ubah gerakannya atau adegannya, kita ketikkan saja di sini teman-teman. Nah di sini saya cuman beri adegan kru filmnya memberikan air mineral, lalu angel woman-nya meminumnya teman-teman. Kalau untuk adegan leak backstage ini teman-teman perlu menyiapkan 5-10 karakter ya teman-teman. Jadi jangan cuman satu karakter, buat juga adegannya berbeda-beda. Ini saya kasih lihat contohnya ya teman-teman. Nah ini contoh untuk leak backstage atau di balik layarnya teman-teman ya. Biasanya 5-10 karakter lah teman-teman. Kalian berimajinasi sendiri saja ya teman. Atau bikin yang model wawancara begini di red carpet atau karpet merah ya teman-teman. Nah proses perubahan adegan atau scan-nya itu di Gemini AI ya teman-teman. Di sini mungkin saya tidak menunjukkannya, tadi cuman kita praktek yang versi backstage di outdoor ya teman-teman. Teman-teman utak-atik sendiri saja promptnya, karena sebetulnya untuk membuat versi yang di red carpet ini kita cukup mengubah lokasinya saja ya teman-teman, sama kru filmnya.
Kalau misalkan tadi Leaks Backstage itu grup filmnya ada lighting sama kamera, kalau ini kita hilangkan grup filmnya, kita ubah jadi reporter yang sedang mewawancarai. Intinya jangan terlalu kaku ya teman-teman, jangan terlalu terpaku sama prompt. Jadi teman-teman bisa berkreasi dengan memberikan perintah sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Misalnya berada di red carpet, ya teman tulis aja di red carpet. Langkah selanjutnya sama seperti kita tadi bikin video elang leak backstage ya teman-teman. Di sini kita masuk ke grup, lalu ubah saja adegannya teman-teman. Misalkan di sini adalah berjalan di red carpet, lalu seorang reporter mewawancarainya. Sebetulnya cukup mudah lah ya teman-teman, tinggal praktek saja sendiri. Selanjutnya kita akan bahas cara membuat anime live action trailer beserta cara untuk menargetkan audiens kita ke luar negeri. Pertama-tama teman-teman pergi dulu ke Chrome untuk mencari anime yang ingin diubah menjadi live action. Ini saya pakai anime Attack on Titans ya teman-teman. Tips dari saya untuk mencari gambar yang ingin diubah menjadi live action yaitu cari gambar yang dinamis teman-teman. Ini misalnya yang seperti ini ya teman-teman, adegannya sedang bergerak atau sedang menyerang teman-teman. Ini agar tidak kelihatan monoton dan kaku teman-teman. Jadi jangan cari gambar yang punya angle lurus ya teman-teman, alias seluruh badannya itu menghadap ke kamera, karena kalau kayak gitu nggak terlalu bagus kalau buat trailer ya teman-teman. Buat sesinematik mungkin. Untuk gambar-gambar yang di Google ini aman nggak? Aman insya Allah. Kalau kita ubah menjadi live action teman-teman nggak akan kena konten berulang, karena ini termasuk ke dalam fanmade. Nah teman-teman download aja gambarnya sekitar 30 atau 40 gambar teman-teman, tapi jangan terlalu terpaku ke adegan yang berantem saja teman-teman. Jadi kita lihat juga trailer punya orang lain ya teman-teman. Nah misalnya di trailer Attack on Titan yang resmi ini ya teman-teman, ini adegannya yaitu nggak melulu adegan pertarungannya teman-teman. Jadi kadang pengenalan karakternya dulu, kadang juga pemandangannya dulu. Teman-teman asah saja feeling teman-teman dengan melihat video-video yang sudah ada teman-teman. Jadi sebelum membuat live action trailernya, teman-teman juga perlu tahu hal-hal yang ada di dalam animenya ini teman-teman. Misalnya di sini kalau di Attack on Titans itu lokasinya kan ada wall Maria ya, atau dinding Maria. Nah ini teman-teman bisa cari gambarnya di Google yang dinamis seperti ini teman-teman. Jadi angle-nya nggak lurus, tapi agak miring sedikit agar kelihatan lebih sinematik. Selain lokasi juga teman-teman bisa mencari gambarnya seperti simbol-simbolnya atau benda-benda yang ada di anime tersebut. Misalnya ini kalau di Attack on Titan ini ada bunga balon ya teman-teman, ini di download juga. Nah kalau bahan-bahannya sudah dapat semua, sudah komplit, kita ubah saja menjadi live action lewat ChatGPT ya teman-teman. Ini kalau udah jadi kayak gini udah lumayan bagus lah, kita download aja. Sama kayak bikin yang leak backstage tadi ya teman-teman, kita untuk mengubah gambarnya menjadi video kita pakai Grok saja teman-teman. Nah di sini saya ketikkan adegannya teman-teman, biar prajurit Attack on Titans ini bergerak menyerang Titansnya teman-teman. Ini untuk percobaan pertama agak kurang bagus sih, hanya pergerakan kamera. Jadi saya buat lagi yang namanya ya teman-teman. Jangan kapok kalau hasilnya tidak sesuai, teman-teman akan mengalami trial dan error teman-teman. Kalau hasilnya sudah sesuai dengan keinginan kita download saja teman-teman. Kita percepat saja proses pengubahan dari gambar anime ke live actionnya ya teman-teman. Pokoknya ubah saja dulu semuanya menjadi video. Di sini juga teman-teman bisa pakai Google Flow ya untuk mengubah gambar menjadi videonya. Tetapi saya sarankan untuk Google Flow ini khusus untuk
video transformasi. Nanti segmen ketiga saya jelaskan cara membuat video transformasi Digimon ya teman-teman. Teman-teman ubah saja dulu semua gambarnya menjadi video. Sekarang kita akan membahas soal targeting audiensnya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan audiens Rika, otomatis teman-teman harus riset terlebih dahulu, yaitu anime yang sedang populer di Amerika ya teman-teman. Misalnya yang legend itu biasanya Dragon Ball atau My Hero Academia, pokoknya yang lagi trending saat ini teman-teman. Teman-teman cari saja quotes atau kalimat atau kata-kata yang ada di film tersebut ya. Misalnya ini untuk Attack on Titan, kita cari dialognya si Levi atau Eren Jaeger, atau bisa juga ambil suara dari trailer aslinya. Kalau misalkan kita download yang bahasa Jepang ini, otomatis nanti video kita akan direkomendasikan oleh YouTube ke audiens Jepang teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau yang audiens Amerika, teman-teman cari trailer yang bahasa Inggris ya teman-teman. Apakah nggak akan kena hak cipta? Ini kita ambil suara dialognya aja ya teman-teman. Itu juga nggak semua, paling hanya beberapa saja buat ngepasin ke trailer milik kita teman-teman. Nanti kita pisahkan antara musik dan dialognya di CapCut. Jadi insya Allah kalau untuk penggunaan 1-2 kalimat ini tidak akan terdeteksi hak cipta dan masuknya ke fair use, karena kita juga sudah menjelaskan di kolom deskripsi bahwa video kita adalah fan-made. Ya, di sini untuk mengambil suara dari trailer Attack on Titan tadi saya pakai MP3 to YouTube ya teman-teman. Kalian cari aja di Chrome. Kalau bahan-bahannya sudah terkumpul semua, kita masuk ke proses pengeditannya. Seperti biasa kita pakai CapCut ya teman-teman. Ini saya pertama masukin dulu yang pemandangannya teman-teman. Jadi nggak langsung ke adegan bertarungnya ya teman-teman. Teman-teman harus sering menengok trailer video lain ya teman-teman, supaya punya inspirasi antara urutan adegannya. Tapi bisukan saja video suara dari video aslinya ya teman-teman. Kalau dari Grok itu biasanya ada suaranya, dikasih suaranya. Ini untuk bagian awal saya selang-seling. Pertama ini pemandangan, terus kita tampilin ancamannya, musuhnya. Di sini ancamannya yaitu Titans ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan suara dari trailer aslinya, yaitu kita akan mengambil dialognya saja ya teman-teman, karena dialognya itu kecampur sama musiknya. Jadi kita pilih menu pisahkan suara, lalu pilih yang pertahankan suaranya ya teman-teman untuk membuang bagian musiknya saja, dan itu suaranya akan tetap ada ya teman-teman. Kecuali kalau teman-teman mau ambil musiknya saja, maka pilih yang hapus suara. Oh iya, kok kita cuma nambahin dialog aja berarti videonya nggak ada musiknya? Nggak kan, nanti kita bikin musiknya sendiri lewat Suno AI atau produser AI. Kita bikin yang mirip dengan trailer aslinya. Ini kita tes dulu ya suaranya. Ini kayaknya bagian kosongnya terlalu panjang, nanti kita potong aja, sesuaikan aja. Ini cara saya merangkai adegannya ya teman-teman. Teman-teman bisa berkreasi sendiri mengenai urutan adegannya. Kalau bisa teman-teman juga paskan misalkan suaranya si Levi, ya kita harus punya tokoh Levi. Suaranya Titans, kita harus punya adegan Titansnya teman-teman. Kita percepat aja penambahan adegan demi adegannya ya, sebelum lanjut ke cara pembuatan musiknya buat pengiring trailer. Untuk musik openingnya kita bikin di Suno AI ya teman-teman. Kita
kita pertama-tama minta dulu ChatGPT untuk membuatkan promptnya. Kita ketikkan saja ini lagu untuk opening apa dan jelaskan bagaimana vibes-nya. Misalkan di sini saya langsung jelaskan buatkan prompt untuk Suno AI fiction Attack on Titans, dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Kalau di Attack on Titans itu kan dia pakai opera ya teman-teman. Di sini juga saya jelaskan bahwa di Attack on Titans itu pakai opera. Jadi teman-teman juga harus punya pijakan. Misalkan kalau animenya itu Dragon Ball, dia kan lagunya slow rock ya teman-teman. Jadi teman-teman juga harus riset sebuah lagu di anime itu dia pakai genre apa, karena tiap lagu di anime itu berbeda-beda ya teman-teman. Untuk Jujutsu Kaisen dia pakai genre modern technopunk. Nah, kalau sudah paham dengan genre yang mau dibuat dan juga sudah mendapatkan prompt yang bagus dari ChatGPT, kita langsung saja ke Suno AI teman-teman. Teman-teman bisa daftar pakai email ya teman-teman, lalu pilih menu yang bagian tengah atau create. Kita copy paste, tekan saja prompt tadi ke tab pembuatan lagunya teman-teman. Ini agak mirip sih teman-teman, cuman vokal pertamanya itu cowok ya teman-teman, jadi kurang menarik teman-teman. Kita cari lagi, biasanya sekali generate ini kita dapat 2 atau 4 teman-teman. Di sini saya dapat 4 lagu ya teman-teman. Kita tes dulu satu-satu mana yang cocok untuk trailer kita. Nah, yang ini kayaknya cocok teman-teman. Untuk openingnya dia pelan dulu, baru pas ke tengah itu dia kencang buat ngimbangin videonya yang adegannya battle. Kita download saja ya teman-teman. Buat yang penasaran sama hasil trailer buatan saya, ini dia hasilnya. 狼を恐れて柵の中で暮らす。そんな動物を何と呼ぶ？家畜。じゃあお前は。違います。壁に続いた者にとっては天国の牢獄である。世界は残酷。私は巨人を殺した。これで巨人の謎が解けるかもしれません。君は人か巨人か。俺は人類最後の希望です。終わらせ君を待っていた。俺は天国の奴隷より地獄の自由を選ぶ。Selanjutnya kita akan bahas pembuatan video Digivolution atau evolusi Digimon dari kelas Rookie sampai Ultimate ya teman-teman. Kalian siapkan dulu 2 karakter yang sudah diubah menjadi live action ya teman-teman. Kan di awal ada tutorial cara mengubah menjadi live action. Kita untuk Digivolution ini butuh 2 Digimon dulu setiap kali generate. Kalau kalian mau buat yang tipe evolution lain berarti butuh sekitar 4 atau 5 Digimon ya teman-teman. Kalian riset dulu di Google Chrome. Misalnya ini untuk Angewomon ini evolution lainnya itu biasanya dari Bloodmon ke Gatomon terus ke Angewomon, itu terserah teman-teman. Kita pakai flow, ini pilih menu yang frame menjadi video ya teman-teman. Terus kita ketikkan saja bahwa 2 karakter ini akan bertransformasi dari karakter gambar ke-1 menjadi karakter gambar ke-2. Tulis juga proses transformasi dan transisinya mulus. Proses ini bisa juga kita pakai untuk mengubah dari gambar anime ke live action teman-teman. Buat yang membutuhkan prompt untuk adegan Digivolution ada di komentar yang disematkan. Sepertinya cukup sekian saja tutorial dari saya.
Bila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di tutorial berikutnya. Jangan lupa kasih hype di video ini, mumpung videonya belum 7 hari. 壁に気づいた者にとっては天国の牢獄である。世界は残酷。私は巨人を殺した。これで巨人の謎が解けるかもしれません。君は人か巨人か。俺は人類最後の希望です。終わらせ君を待っていた。俺は天国の奴隷より地獄の自由を選ぶ。 That claws at the sunrise red, names in chalk on the gate, prayers we never had time to read. We were children.